Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Suara Pagi. Hari Sabtu, 18 Juni 2022, Pekan Biasa ke-11. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari kitab kedua Tawarik, bab 24 ayat 17 sampai dengan 25. Mazmur bab 89 ayat 4 sampai dengan 5, 29 sampai dengan 34. Injil Matius bab 6 ayat 24 sampai dengan 34. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Karena itu, aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di surga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang, yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Jangan khawatir akan hidupmu.
Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia biasa, kita tentu tidak pernah luput dari rasa khawatir, apalagi di tengah situasi seperti sekarang ini. Keadaan ekonomi keluarga tidak menentu, kebutuhan hidup makin meningkat, tapi penghasilan tidak berubah atau malah semakin berkurang dan parah. Kita menjadi khawatir akan kelangsungan hidup kita. Harga sembako melambung, khawatir tidak punya uang untuk makan, akan apa yang akan kita makan besok. Khawatir tidak bisa membayar uang sekolah anak-anak, masa depan anak-anak, biaya pendidikan yang tidak murah. Khawatir apakah anak-anak tidak terlibat penggunaan obat-obat terlarang, pergaulan bebas, dan sejuta kekhawatiran yang lain. Mereka yang sudah berumur dan belum menikah, khawatir umur mereka akan jatuh tempo. Mereka yang sudah menikah, khawatir akan masa depan rumah tangganya, anak-anaknya, khawatir juga tidak mendapatkan keturunan. Mereka yang usia lanjut, khawatir masa tua mereka akan kurang diperhatikan anak-anaknya. Mereka yang sedang menderita sakit, khawatir apakah mereka akan sembuh atau tidak. Mereka yang sehat pun khawatir suatu waktu mereka akan sakit dan mati. Dalam Injil hari ini, Yesus memberitakan bahwa Allah menyelenggarakan kehidupan bagi umat-Nya. Allah juga yang menjadi penyelenggara hidup bagi semua ciptaannya. Kalau Allah menyelenggarakan kehidupan bagi burung-burung dan bunga bakung, tidakkah Ia juga menyelenggarakan kehidupan bagi umat manusia, orang kepilihannya? Oleh karena itu, Yesus meminta para murid-Nya untuk tidak khawatir akan apa yang mereka makan, akan apa yang mereka minum, akan apa yang mereka pakai. Hidup seorang murid semestinya berorientasi pada apa yang menjadi kehendak Allah. Panggilan seorang murid adalah untuk memenuhi kehendak Allah dan bukan memenuhi kebutuhan dirinya sendiri. Yesus menyebutnya sebagai mencari lebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kadang-kadang kekhawatiran kita tidak beralasan dan berlebihan sehingga membuat kita tidak bisa tidur, bahkan sampai sakit. Perlukah kita khawatir? Yesus bersabda, "Siapakah di antara kalian yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Apakah dengan khawatir hidup kita akan lebih baik? Tidak. Bahkan dengan kekhawatiran bisa jadi
pekerjaan yang kita lakukan tidak berhasil dengan baik. Orang yang khawatir tidak berkonsentrasi pada apa yang dia kerjakan. Kita harus menerima kenyataan bahwa kita tidak pernah bebas dari persoalan hidup. Persoalan akan selalu ada untuk dihadapi dan diselesaikan, dan bukannya membuat kita takut dan cemas berlebihan sampai kita sendiri tidak lagi mengandalkan kuasa Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Kita malah menjauhi Allah dan menaruh perhatian pada harta kekayaan dan hidup kita sendiri. Hidup yang sesungguhnya tidak dibangun oleh rasa khawatir, tetapi oleh kepercayaan pada Allah yang mengetahui dan mengerti kebutuhan kita. Kekhawatiran tidak menambah lamanya hidup, hanya akan menghasilkan keraguan. Kenyataannya, banyak orang justru lebih khawatir akan banyak hal daripada belajar pada Allah. Jangan khawatir, karena Allah sungguh memelihara orang yang mencari kerajaan Allah lebih dahulu. Jadi, berjuanglah memenuhi kewajibanmu sehari-hari sambil percaya bahwa Allah Bapa Surgawi tahu apa yang kita butuhkan. Saudara, dalam keheningan doa, renungkanlah apa yang Anda khawatirkan, cemaskan, atau takutkan. Letakkan semua itu kepada Yesus. Rasakan pertolongannya yang sangat melegakanmu. Bersyukurlah atas kasih dan kebaikan Tuhan yang Anda terima, Anda peroleh. Marilah berdoa. Ya Tuhan yang Maha Baik, kami umat-Mu memohon agar kami memiliki keyakinan iman yang kuat untuk tetap menyerahkan seluruh penyelenggaraan hidup kami kepadamu. Jauhkanlah kami dari rasa takut, cemas, dan khawatir yang berlebihan. Utuslah Roh-Mu yang kudus membimbing jalan hidup kami. Semoga kami tetap setia dan percaya kepadamu. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Sabtu, selamat berakhir pekan. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.